Di belakang saya ini adalah bangunan Koperasi Merah Putih, desanya Tambak Romo ya, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Nah teman-teman, mari kita ulik bentar tentang keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini ya. Dan ini bangunannya sudah selesai ya, tinggal nunggu nanti berjalan seperti apa. Oke, mari kita ulik sedikit mengenai bangunan koperasi ini. Ada sebuah narasi yang cukup masuk akal tentang koperasi ini. Oke, mari kita baca ya. Seperti inilah narasinya. Jadi bangunan koperasi ini adalah, kalau tidak salah katanya itu pinjaman teman-teman ya. Pinjaman senilai 3 miliar rupiah. Nah, jadi rincian dari anggaran 3 miliar itu adalah berikut ya teman-teman. 2,5 miliar untuk bangunan, jadi meliputi bangunan koperasinya sendiri, terus mungkin nanti mobilnya dan lain-lain, sarana-sarana penunjang. Terus 2,5 M untuk bangunan, alat prasarana dan kendaraan. Nah, yang 500 juta itu untuk modal usaha muter ya, untuk perputaran barang dan isiannya ya. Jadi ini konsepnya itu utang ya bosku ya, utang bukan hibah. Bunga 4% per tahun. Jadi begitu kita ready, duit modal diterima dan bangunan sudah dibikin, maka bulan depan kita sudah harus bayar angsuran 50 juta per bulan atau cicilan 600 juta per tahun. Untuk menghasilkan 50 juta laba bersih ya per bulan, jika margin bersih koperasi 5%, maka harus menghasilkan 50 juta rupiah dibagi 5% sama dengan 1 miliar omset per bulan ya. Jadi 1 miliar omset per bulan. Artinya koperasi harus memutar omset 33 juta per hari stabil. Kalau margin hanya 3%, lebih realistis untuk retail sembako, maka 50 juta rupiah dibagi 3% sama dengan 1,67 miliar omset per bulan. Ngeri sekali ya. Apakah sanggup nanti? Lanjut, apakah semua desa punya daya beli sebesar itu? Nah, itu adalah pertanyaan besarnya ya teman-teman. Setiap desa kan punya daya beli masing-masing ya, dan tidak semuanya itu akan berjalan sesuai rencana. Jawabannya belum tentu. Apakah pengurus koperasi punya pengalaman mengelola duit sebesar itu stabil beberapa tahun? Coba cek ya, ketua koperasi yang berlatar belakang pengusaha dengan omset di atas 1 miliar sebulan, ada nggak? Nah, KDMP bukan bisnis warung kelontong di desa yang omsetnya cuma beberapa desa, tapi harus 33 juta per hari. Nah itu dia, biar bisa bayar angsuran 50 juta per bulan, 33 juta per hari ya. Luar biasa. Itu kelasnya Indomaret, Alfamart itu ya. Itu aja belum tentu dapat segitu ya per hari. Apalagi dengan banyaknya koperasi yang baru dibuat ya. Nah, saya rasa sih akan mustahil. Itu belum buat bayar pegawai, SHU dan lain-lain. Pegawai digaji para patriot pengurus koperasi dapat SHU yang dibayar dengan yen ono sisa keuntungan setelah bayar angsuran dan biaya operasional. Wah, kalau seperti itu sih ya boncos ya bosku ya. Nah ini skenarionya ya, skenario terburuk, skenario gagal bayar. 1. Macet ringan, koperasi hanya mampu menghasilkan laba 35 juta per bulan, defisit 15 juta per bulan, setahun defisit 180 juta. Kemungkinan akan terjadi restrukturisasi. Terus macet sedang, koperasi hanya mampu bayar 25 juta per bulan, defisit 25 juta per bulan, setahun defisit 300 juta. Cash flow tertekan, pengurus mulai disalahkan, kepercayaan mulai retak. Waduh. Terus ini kemungkinan yang paling berat ya, gagal total atau zong. Koperasi tidak menghasilkan laba sama sekali, lubang 600 juta per tahun, bunga tetap berjalan, status kredit bermasalah. Wah, ini kemungkinan terburuk ya kalau koperasi desa Merah Putih itu tidak berjalan sesuai rencana. Sekarang hubungkan dengan kondisi desa yang ruang fisiknya sudah sempit, ruang fiskalnya ya. Jika desa harus ikut menopang atau terdampak skema pembiayaan alias yang bayar utang dibebankan dana desa, maka 1. Pembangunan jalan bisa berhenti, tidak ada pembangunan lagi di desa. Itu kemungkinan terburuk. Saluran air tertunda, program pemberdayaan terpangkas, infrastruktur kecil desa terancam macet. Nah, dalam ekonomi publik
ini disebut crowded out. Anggaran pembangunan tersedot untuk mengambil resiko usaha. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi hadirnya KDMP ini ya, Koperasi Desa Merah Putih ini memang masih menjadi topik yang hangat dan juga ya pro kontra ya. Tapi semoga memang pemerintah punya ide yang memang brilian ya. Jadi memang rakyat ini memang pola pikirnya belum sampai. Nah, semoga nanti memang hadirnya koperasi ini dapat memberikan manfaat memang sesuai lah ya, sesuai janjinya para pemerintah. Soalnya ini memang berat. Kalau saya bayangkan aja belum tentu ya. Oke, salam sehat, salam waras.